Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rizky PJOK. Kali ini kita akan belajar tentang tema 1 pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup pada kelas 3 sekolah dasar, subtema 3 kombinasi gerak dasar lokomotor. Kombinasi gerak dasar lokomotor kita nanti menirukan gerak hewan dan menirukan gerak daur hidup hewan. Pada kali ini kita nanti akan menirukan gerak hewan kuda dan menirukan gerak daur hewan kupu-kupu. Yang pertama, menirukan gerak hewan. Sebelum itu, kalian harus tahu dulu bagaimana cara hewan itu bergerak. Hewan bergerak ada 6. Yang pertama, berjalan dan berlari. Kemudian melompat. Kemudian terbang, berenang, melatah, dan yang terakhir merayap atau merangkak. Tahukah kamu ini hewan apa? Ya, benar sekali. Ini adalah hewan kuda. Tahukah kamu hewan kuda itu bergerak dengan apa? Bagus. Cara kuda bergerak adalah dengan berlari dan melompat. Kuda memiliki otot yang sangat kuat dan badan yang kuat. Nah, sekarang kamu tirukan cara kuda berlari dan melompat. Sebelumnya, kamu siapkan terlebih dahulu karet sebagai pengganti papan lompatan. Ya, bentuknya seperti ini. Oke. Untuk cara bermainnya, lakukan gerakan berlari kemudian melompat melewati karet. Bisa dilihat di gambar tersebut. Ya, ini contoh gerakannya. Siapkan karet sebagai pengganti tiang lompatan. Beri tanda permulaan saat melakukan. 2 orang sebagai pemegang karet. Cobalah melakukan berlari dan melompat. Tinggi karet dapat ditambah sampai batas kemampuan yang kamu lompati. Karena kemampuan masing-masing anak dalam hal melompat itu berbeda. Ada yang tidak bisa melompat, ada yang bisa melompat tinggi, ada yang bisa melompat tapi hanya sedang. Seperti itu. Oke, untuk gambar di sini adalah gambar contoh memulai kegiatan awalan, yaitu talinya atau karetnya diluruskan menyusur tanah, ya. Kemudian tinggi karet sepaha atau sepinggang. Sebelum itu ada yang tinggi karet sebatas lutut, bisa disesuaikan dengan ketinggian, ya. Kemudian tinggi karet setinggi telinga. Ya, untuk ketinggian dapat kamu sesuaikan mulai dari menyusur tanah, kemudian tinggi selutut, kemudian sepaha, kemudian sedada, kemudian setelinga, kepala, dan bisa nanti memakai satu tangan ke atas jika bisa, ya. Setelah melakukan permainan lompat tali, menirukan gerakan kuda. Untuk pertanyaan, jika kamu melihat ada teman kamu mengalami kesulitan dalam melompat, apa yang kamu lakukan? Sikap apa yang kamu lakukan?
Ayo, sikap apa anak-anak? Jika jawaban kamu adalah membantu dan menunjukkan caranya yang benar, berarti kamu anak yang baik dan good job. Oke, sekarang untuk materi yang kedua, menirukan daur hidup kupu-kupu. Gambar hewan apa ini? Ya, benar sekali. Gambar hewan kupu-kupu. Kalian tahu daur hidup kupu-kupu itu seperti apa? Oke, kita lihat daur hidup kupu-kupu seperti ini. Dimulai dari bertelur, ya. Ini telur-telurnya. Kemudian dari telur menjadi ulat. Setelah ulat jadi kepompong. Setelah menjadi kepompong, kemudian timbullah kupu-kupu yang indah. Oke, untuk kali ini kalian akan belajar menirukan daur hidup kupu-kupu mulai dari yang pertama. Menirukan gerak daur hidup hewan gerak telur. Nah, kalian bisa lihat contoh gambar di samping. Ya, anak tersebut sedang melakukan gerak telur. Gimana caranya? Posisi tidur terlentang. Kemudian mendekap kaki dan badan dengan kedua tangan. Selanjutnya yang kedua, menirukan gerak daur hidup hewan dari kupu-kupu, gerakan ulat. Kalian tahu gerakan ulat seperti apa? Dilihat gambar di samping. Anak berkacamata ini sedang menirukan gerak ulat. Gimana caranya? Caranya posisi merangkak. Bagus sekali. Kemudian yang ketiga, setelah ulat apa? Gerak kepompong. Anak putri yang di samping ini yang memakai bandu sedang menirukan gerak kepompong. Gerak kepompong seperti apa sih? Caranya yang pertama, posisi berdiri menggantung. Menggantung seperti kalian menggantung ke dahan ataupun ke batang pohon, ya, bergelantungan seperti itu. Tangan menggenggam, mengepal di atas kepala. Kemudian salah satu kaki diangkat. Nah, selanjutnya adalah gerakan apa? Setelah gerakan kepompong adalah gerakan kupu-kupu. Oke, anak perempuan yang berjilbab di sini yang memakai celana merah sedang melakukan gerakan kupu-kupu. Gimana sih caranya? Caranya posisi badan berdiri, tangan terbuka. Nah, kemudian bergerak seperti gerak kupu-kupu. Berlari sambil melompat. Ya, itulah alur gerak daur hidup kupu-kupu. Anak-anak paham ya? Oke, tugas praktiknya melakukan gerakan daur hidup kupu-kupu dari gerak telur, gerak ulat, gerak kepompong, dan yang terakhir gerak kupu-kupu. Oke, materi cukup. Nah, jangan lupa subscribe Rizky PJOK, atau bisa kalian follow Instagramnya. Jangan lupa like, komen, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.